Pria menggigit sepotong lem transparan. Kemudian tempelkan lem transparan ke gagang pintu dan lepaskan. Lalu letakkan cincin besi di atas lem transparan. Tuangkan botol cairan ke dalam cincin besi. Segera buka saklar kompor gas. Bawa cincin besi yang berisi lem ke api untuk dipanggang. Cepat sekali, lem akan mengeras menjadi lapisan tipis. Pria itu mengupas lapisan tipis yang sudah mengeras dan melihat. Di atasnya tiba-tiba muncul sidik jari yang jelas. Kemudian dia mengambil sidik jari yang sudah disalin. Berlari kembali ke ruang bawah tanah dan menekan pada pintu anti maling. Terlihat kunci sidik jari yang tampak tak terkalahkan. Dibukanya dengan mudah sekali. Namun dia belum sempat bersukacita. Masuk ke dalam ruangan, tapi menemukan. Di dalamnya ternyata ada brankas yang lebih aneh. Pria itu langsung mengenali. Ini adalah produk buatan tahun 1910 oleh Chabondel. Konon, digunakan adalah jenis baja yang sama dengan yang digunakan di Titanic. Jika digantikan oleh orang lain, mereka pasti sudah mundur. Belum lagi membuka itu tanpa membawa peralatan khusus. Untungnya pria itu tahu baja ini tidak terlalu tahan terhadap dingin. Langsung mulai mengambil bahan di sekitar ruangan. Lalu mengeluarkan alat yang sudah disiapkan dari tas. Mulai mengebor lubang di brankas dengan bor listrik yang dibawanya. Pria itu segera mengebor lubang kecil di pintu besi. Sambil menghidupkan pompa udara untuk mengisi kasur angin. Sambil menuangkan air ke dalam lubang dengan corong. Kemudian dia mengeluarkan tabung nitrogen dari tasnya. Setelah menuangkan seluruh nitrogen ke dalam lubang, menempatkan kasur angin yang sudah diisi di depan pintu brankas. Lalu menggantung selimut di depan brankas. Berlari cepat ke sudut ruangan dan bersembunyi sebentar. Air yang dituang ke dalam brankas bereaksi dengan nitrogen. Membeku dan membesar dengan cepat. Sekrup di brankas langsung meloncat keluar. Melompat ke selimut di seberang dan berbunyi keras. Pintu brankas seketika terlepas dan jatuh. Jatuh tepat di atas kasur udara yang sudah disiapkan sebelumnya. Pria itu segera masuk ke ruang brankas untuk melihat. Namun ia menemukan tidak ada barang berharga di dalamnya. Hanya ada satu setelan lusuh yang tampak seperti jaket motor. 4 orang sibuk bersama selama setengah bulan. Mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Yang lebih mengejutkan bagi mereka semua adalah, saat itu, ada seseorang misterius yang duduk di ruang pemantauan. Diam-diam mengamati segala yang terjadi di brankas. Kemudian, pria itu dengan prinsip, pencuri tidak pergi dengan tangan hampa. Akhirnya, ia membawa pulang seluruh set jaket motor yang usang. Saya merasa bahwa pakaian ini tidak biasa. Ingin melihat apa yang istimewa dari pakaian ini. Dia membuka setelan itu untuk melihat lebih jauh. Namun tidak menemukan hal istimewa. Maka dia dengan penasaran mengenakan setelan itu. Saat dia mulai memeriksa dirinya di depan cermin. 3 rekan baru saja kembali ke markas dari luar. Pria itu segera panik menutup tirai kamar mandi. Kemudian dia melihat. Ada satu tombol merah di setiap tangannya. Dengan penasaran, dia segera menekan tombol di tangan kirinya. Namun tidak ada reaksi meskipun dia menekannya beberapa kali. Namun, saat pria itu menekan tombol di tangan kanannya, keajaiban terjadi. Pria itu tiba-tiba menyusut menjadi sekecil semut. Kemudian terdengar suara pria asing di telinganya. Pasti dunia terlihat sangat berbeda dari bawah sana. Skak? Apa? Siapa? Siapa yang berbicara? Pria itu mencoba mencari siapa yang sedang berbicara dengannya. Tiba-tiba melihat Husige membuka tirai kamar mandi. Louis, aku di bawah sana. Skat yang